Dokter Dua Rencana Perjodohan. Malam hari di saat makan malam semua keluarga Rusli tengah berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama. Rusli sengaja mengajak anak dan istrinya makan malam bersama untuk membicarakan masalah perjodohan. Makan malam pun berjalan dengan nikmat dan hikmat. Setelah semuanya menyelesaikan makan malam, Rusli ingin langsung menyampaikan tentang perjodohan yang sudah ia atur dengan bosnya. Ara yang ingin membereskan meja makan seperti biasa dihentikan oleh Rusli. "Duduklah dulu Ara, yang ingin Papa bicarakan padamu," perintah Rusli. Ara pun mengurungkan niatnya untuk membalas ke meja makan. Ia duduk kembali ke tempat duduknya dengan menatap sang ayah heran, karena sikap ayahnya tidak seperti biasanya. "Ada yang ingin Papa bicarakan pada kalian semua, terutama padamu Ara," ucap Rusli sambil menatap ke Ara. "Papa mau bahas masalah apa sih?" tanya Selin dengan wajah penasaran. Rusli menatap wajah Ara, wajah yang sangat ia benci, karena wajah Ara mirip sekali dengan mendiang ibunya. Rusli sangat membenci mendiang ibu Ara karena kehadiran ibunya lah yang membuat Rusli berpisah dengan kekasihnya yang sangat ia cintai. Dulu Rusli sedang menjalani hubungan dengan Winda, istrinya saat ini. Ia dan Winda sudah berencana untuk menikah, namun semuanya gagal karena kehadiran ibu Ara. Rusli dijodohkan oleh orang tuanya dengan ibunda Ara yang bernama Sri Sukma. Awalnya Rusli menolak keras perjodohannya dengan Sri Sukma, namun ia mendapat ancaman dari keluarganya dan keluarga Sri Suka. Mereka semua akan membunuh Winda jika Rusli tak mau menerima perjodohan itu. Dengan terpaksa Rusli menerima perjodohan itu untuk melindungi wanita yang ia cintai. Setelah menikah dengan Sri Sukma, Rusli tak pernah menganggap Sri Sukma sebagai istrinya. Ia tetap menjalani hubungan dengan Winda, kekasihnya. Namun suatu hari Rusli ketangkap basah oleh keluarganya sedang berhubungan intim dengan Winda, sehingga membuat keluarga Rusli murka dan mengasingkan Winda jauh dari Rusli. Hal itu membuat Rusli sangat depresi dan sangat membenci Sri Suka. Rusli menghilangkan depresinya dengan minuman alkohol setiap hari. Sri Sukma selalu sabar menghadapi suaminya. Ia mencoba mengerti keadaan suaminya. Hingga 3 tahun lamanya Rusli selalu mengabaikan Sri Sukma. Namun suatu hari ada seorang teman Rusli yang menjebak Rusli dengan memasukkan obat perangsang di minuman Rusli, sehingga mengakibatkan Rusli meniduri istrinya Sri Sukma dan hadirlah Salwa Arabella. Namun kehadiran Ara masih tetap tidak merubah sikap Rusli kepada Sri Sukma, sampai akhirnya Sri Sukma menderita penyakit kanker yang sangat parah. Saat Sri Sukma sedang berjuang dengan rasa sakit yang ia derita, Rusli bertemu dengan kekasihnya Winda, dan ternyata Winda dulu sempat mengandung benihnya, Selin. Ya, Selinlah anak dari Rusli dan Winda. Rusli sangat bahagia dapat bertemu dengan Winda kembali, apalagi dengan kehadiran buah hatinya. Setelah bertemu dengan Winda, Rusli semakin tak menghiraukan Sri Sukma dan Ara. Ia hanya asik dengan Winda dan anaknya. Setelah Sri Sukma meninggal dunia, Rusli langsung menikahi Winda. Ia sengaja memalsukan status Winda dengan janda beranak satu, padahal selama ini Winda belum pernah menikah. Namun untuk menjaga nama baik dirinya dan nama baik keluarga, ia sampai rela melakukan semuanya agar bisa bersama dengan wanita pujaannya. "Ara, Papa sudah menjodohkan kamu dengan anak bos Papa. Jadi Papa harap kamu mau menerima perjodohan ini," ucap Rusli. "Dijodohkan?" tanya Ara yang terkejut. Ia tak menyangka kalau papanya telah menjodohkan dirinya dengan anak bosnya. "Pa, kok Ara sih yang dijodohkan dengan anak bos Papa? Kenapa gak Selin aja sih? Selin yakin pasti bos Papa itu sangat kaya raya dan hidup Selin pasti akan bahagia," ucap Selin yang menawarkan dirinya dan membayangkan akan menjadi nyonya orang kaya. "Emangnya kamu mau menikah sama orang cacat dan merawat orang cacat? Bos Papa ini mencarikan jodoh untuk anaknya agar ada yang merawat anaknya yang cacat itu," ucap Rusli kepada anaknya. "Diogah, kalau menikah cuman jadi perawat orang cacat," tolak Selin tak mau. "Ya maka dari itu Papa meminta Ara yang dijodohkan dengan anak bos Papa," ucap Rusli dengan entengnya.
Ara langsung terkejut, ia tak menyangka kalau ayahnya akan melakukan hal seperti itu padanya. Pak Ara tidak mau menikah dengan anak bos papa, Ara hanya ingin menikah satu kali dalam seumur hidup dan itu dengan pria yang Ara cintai, tolak Ara. Mau tidak mau kamu harus mau Ara, desak Winda agar Ara mau menerima perjodohan itu. Tapi Ma Ara tidak mengenal pria itu, dan juga tidak mencintai pria itu, Ara masih tetap menolak. Papa tidak menerima penolakan darimu, pokoknya kamu harus mau, kalau kamu tidak mau maka makam ibumu akan Papa hancurkan, ancam Rusli agar Ara menyetujui perjodohan yang ia buat. Ara langsung terdiam, tak bisa lagi menolak permintaan sang papa, ia tidak mau kalau makam sang ibu harus dihancurkan, tapi ia juga tidak mau menikah dengan pria yang tidak ia kenal. Udahlah Ra, jalanin aja, toh kamu juga cuman jadi perawat suami kamu yang cacat itu, ucap Selin dengan tatapan mengejek. Pak, kenapa tidak Kak Selin aja yang menerima perjodohan itu, toh umur Kak Selin juga lebih tua dariku, celetuk Ara. Hai kamu jangan kurang ajar ya, yang mau dijodohin itu kamu bukan anak saya, ucap Winda yang tak terima dengan ucapan Ara. Iya bener tuh. Kamu kan upik abu, jadi cocoklah sama Pri yang cacat, sedangkan aku kan Cinderella yang seharusnya berjodoh dengan pangeran yang tampan dan gagah, bukan dengan pria cacat, ucap Selin mengejek. Sudah, jangan berdebat lagi, Ara, pokoknya kamu harus mau menerima perjodohan itu, kalau kamu berani menolaknya makam ibumu akan Papa hancurkan saat itu juga, ucap Rusli mengancam Ara. Setelah mengucapkan itu Rusli, Winda dan Selin langsung meninggalkan meja makan begitu saja, meninggalkan Ara seorang diri di meja makan. Sungguh sakit hati Ara saat ini, ayah yang seharusnya menjadi cinta pertama bagi putrinya, kini seolah-olah ingin menghancurkan hidup putrinya sendiri. Ia tak habis pikirkan kenapa ayahnya bersikap seperti itu padanya. Terkadang ia bertanya-tanya apakah salah dirinya sehingga ayahnya selalu mengabaikannya, dan tak pernah menganggap dirinya ada. Ara langsung menghapus air matanya yang telah keluar tanpa permisi, ia mencoba berpikir positif, mungkin ada baiknya ia keluar dari rumah ini, mungkin dengan keluar dari rumah ini ia akan mendapatkan kebahagiaan di luar sana. Ia akan berusaha menerima takdir yang ditetapkan untuk dirinya. Mungkin dengan ia menerima takdir yang telah Tuhan tetapkan untuknya, hidupnya akan jauh lebih baik dari saat ini. Itulah harapan Ara saat ini. Di kediaman keluarga Alaska, semuanya tengah berkumpul di ruangan keluarga atas permintaan Bram Alaska. Bram akan membahas tentang perjodohan yang ia rencanakan. Untung saja keluarga adiknya sedang pergi berlibur, jadi ini adalah kesempatan bagus untuknya menyampaikan perjodohan untuk anaknya. Ada apa-apa menyuruh kita berkumpul sini? Tanya Dewa Alaska yang merupakan anak dari Bram Alaska, calon penerus perusahaan keluarga Alaska yang duduk di kursi roda. Nyonya Retno Alaska yang merupakan ibunda dari Bram Alaska hanya diam menatap sang putra, meski sebenarnya ia juga penasaran dengan apa yang ingin disampaikan oleh anaknya itu. Begini, ini masalah pembahasan tentang penerus perusahaan keluarga Alaska, yang dimana omamu telah menyepakati antara kamu dan Sean yang akan menjadi penerus perusahaan Alaska Group. Jika di antara kalian ada yang menikah terlebih dahulu, Bram menjeda ucapannya, ia menatap anak dan ibunya yang nampak serius memperhatikannya. Papa tidak mau kalau perusahaan keluarga Alaska Group jatuh ke tangan Sean, karena kita tahu sendiri bagaimana sikap dan perilaku Sean yang tidak mencerminkan itikat baik. Hal itu juga bisa mencemari nama keluarga Alaska, maka dari itu Papa memutuskan untuk menjodohkan kamu Dewa, ucapkan sambil menatap anaknya yang terlihat terkejut. Apa? Dijodohkan, kata Dewa dan Nyonya Retno bersamaan. Ya, Papa sudah menemukan perempuan yang cocok untuk mendampingimu, dan menerimamu apa adanya, ucapkan meyakinkan.